Oke, selamat datang kembali buat teman-teman semuanya di Indo Prediksi ya, channel YouTube prediksi parlay bola Indonesia yang membahas tentang prediksi-prediksi parlay sepak bola dari seluruh dunia ya, liga-liga top Eropa dan liga-liga dunia. Buat kalian sebelumnya yang baru bergabung hari ini, silahkan di subscribe ya untuk menunjukkan dukungan kalian kepada channel Indo Prediksi ini. Dan jangan lupa juga dibunyikan ya lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau ada update video dari gua setiap hari ya. Oke, jadi yang pertama itu tentunya gua ingin bahas dulu dari prediksi yang semalam. Sayang banget ya, meskipun di awal itu kita udah dapet sebenarnya 2 match ya, tapi karena di Juventus versus Inter Milan tuh rusak ya semuanya. Ada feelingnya itu gua ngasih di under 3 bolanya, tapi ya malah di babak pertama itu aja udah 3 gol. Tapi nggak apa-apa ya, di prediksi lainnya sebenarnya kita udah bagus banget sih. Apalagi di Leicester ya, feelingnya bagus banget. Gua ambil di Leicester tahan setengah itu udah masuk. Yang lainnya seperti Genoa versus Atlanta juga over 3,5-nya masuk ya. Malah ada 7 gol di sana. Hujan gol terjadi di sana. Jadi ya itu kira-kira sekilas untuk prediksi yang semalam dari gua. Video prediksi sekali lagi, makanya gua ingetin di sini buat teman-teman semuanya, kalau mau pasang itu kita mending utamakan prediksi sendiri dulu. Coba untuk ambil yang menurut kalian tuh paling baik ya. Prediksi dan feeling sendiri dulu. Di sini cuman jadiin referensi doang. Kalau ada yang cocok dan sehati langsung aja diambil ya kan. Itu dia caranya untuk membaca prediksi dari channel ini ya. Ya gue lanjut sekarang ke prediksi hari ini. Gue udah siapin sebenarnya cukup banyak ini ya. Ada 6 match yang gue siapin buat build parlaynya. Yang pertama itu langsung aja gue bahas dari yang pertama ya. Pertandingan pertama itu gue ambil dari Liga Premier Inggris. Nanti sore ini jam 6 waktu Indonesia Barat, Crystal Palace versus Aston Villa. Untuk peringkatnya kedua tim ini, Aston Villa sedikit lebih baik dengan di urutan ke-11 ya, sedangkan Crystal Palace ini ada di urutan ke-14. Keduanya sepertinya udah aman dari ancaman zona degradasi musim ini, jadi keduanya meskipun demikian akan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Performanya meskipun demikian kedua tim ini sangat buruk sih menurut gua pribadi ya di sini, apalagi Crystal Palace cuma ada 1 kemenangan dan 4 kekalahan di 5 match terakhir mereka. Di laga itu terakhirnya juga Aston Villa berhasil mempermalukan Crystal Palace dengan skor yang cukup telak di sini 3-0. Jadi ya menurut gua di sini untuk prediksinya gua sarankan main kembali di Aston Villa ya. Di pasaran handicapnya itu ambil Aston Villa lek-lekan aja untuk match pertama kita nanti. Oke, jadi itu dia prediksi dari gua. Indo prediksi silahkan diambil kalau ada yang sehati dan feelingnya cocok. Kalau nggak cocok langsung di skip aja ya guys ya. Oke, lanjut yang kedua ini kembali gua bahas dari Liga Denmark. Ini ada satu match yang cukup baik dan menarik menurut gua. Jadi gua ambil dari Aalborg versus Horsens. Ini adalah pertandingan playoff ya sebenarnya untuk menentukan siapa yang akan promosi ke Superliga musim depan dan siapa yang akan terdegradasi ke divisi kedua ya musim depan ya. Aalborg ini ada di urutan pertama di match playoffnya ini, punya 39 poin. Lawannya Horsens sebagai tim tamu ada di urutan ke terakhir ya untuk playoff ini di urutan ke-6. Jadi di sini untuk performanya meskipun demikian Horsens ini jauh lebih baik. Di 3 match terakhirnya mereka menang 2 kali dan imbang 1 kali. Sedangkan Aalborg ini cukup buruk dengan 2 kekalahan malah. Dan juga di head to head terakhirnya Horsens juga berhasil mencuri poin ya, angka penuh dengan skor 1-0 dari Aalborg. Maka di sini gua nggak menyarankan kita semua dan teman-teman untuk bermain di HDP-nya, karena gua akan ajak kalian untuk bermain di over under kembali. Untuk match seperti ini gue lebih sarankan bermain di over 3 bolanya ya. Silahkan diambil bagi teman-teman yang merasa cocok dan sehati. Kalau nggak cocok sekali lagi gue ingatkan untuk di skip aja atau dilawan sesuai prediksi sendiri. Lanjut ke match ketiga. Di sini gue ambil dari pertandingan negara yang lain ya. Kita beralih ke Liga Italia. Sekarang ada Udinese versus Sampdoria. Peringkat klasemennya kedua tim ini nggak beda jauh. Sampdoria ada di urutan ke-9, Udinese sebagai tuan rumah ada di urutan ke-12. Di sini performanya kedua tim ini cukup berimbang antara keduanya, masing-masing punya
1 kemenangan untuk Udinese dan Sampdoria ada 2 kemenangan. Head-to-head terakhirnya dimenangkan oleh Sampdoria dengan skor tipis 2-1 ya. Jadi keduanya cukup berimbang di sini tampaknya untuk beberapa performa dan penampilan terakhirnya musim ini. Makanya di sini gua ajak teman-teman untuk bermain lebih aman ya, cenderung lebih aman untuk match seperti ini, dan kita akan mengambil di tuan rumah saja Udinese di pasaran handicapnya dengan menahan leg-legan. Nah itu dia 3 match yang pertama dari gue ya. Sekarang gue lanjut ke match keempat ini. Kita akan pindah lagi sepertinya ke match Liga Premier Inggris antara West Bromwich Albion versus Liverpool. Seperti yang kita tahu ya, Liverpool ini cukup baik musim ini setelah cukup inkonsisten di pertengahan musim. Mereka sekarang naik beranjak ke posisi kelima. West Bromwich Albion sudah harus terdegradasi musim depan ke divisi kedua Liga Inggris karena berada di urutan ke-19. Untuk performanya di sini West Brom memang buruk banget ya. 4 match terakhir nggak ada kemenangan sama sekali. Mereka cuma bermain imbang 2 kali aja. Sedangkan Liverpool yang gua bilang tadi itu lagi bangkit-bangkitnya ini, 5 match terakhir mereka meraih 2 kemenangan dan 3 hasil seri. Jadi nggak ada kekalahan sama sekali dari 5 match terakhirnya untuk Liverpool. Pertemuan terakhir sih mereka meskipun demikian berhasil ditahan imbang West Brom ya di Anfield. Kali ini ya West Brom yang akan gantian menjamu di kandangnya West Brom. Di sini gua kembali nggak saranin kita semua dan teman-teman untuk bermain di HDP-nya untuk match seperti ini, karena gua akan prediksi nanti di build gua, maksudnya gua akan pasang di over under dengan mengambil over 3,5 bolanya. Ya sekali lagi itu prediksi dari gua pribadi aja. Silahkan diikuti kalau ada yang sehati, kalau nggak cocok langsung di skip aja. Lanjut sekarang gua ke match kelima mungkin ini. Match kelima datang gua ambil dari Liga Spanyol ya. Ada pertandingan yang akan sangat menentukan sebenarnya, ini dari Liga Spanyol antara Athletic Bilbao versus Real Madrid. Laga ini maksudnya gua akan sangat merekomendasikan sebenarnya untuk nanti itu bermain di over under kembali ya, jangan bermain di handicap. Tapi sebelumnya gua jelaskan dulu kenapa demikian, karena Athletic Bilbao saat ini ada di urutan ke-9, Real Madrid di urutan kedua ya, tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen sementara. Sepertinya saat ini tinggal ada 2 tim aja dari kota Madrid yang memperebutkan Liga Spanyol musim ini. Barcelona meskipun masih punya kesempatan tapi sangat kecil untuk menjadi juara musim ini setelah sebelumnya kembali bermain imbang ya di pekan ke-36 kemarin. Athletic Bilbao penampilannya cukup baik meskipun nggak baik-baik banget ya. Hampir sama penampilannya dengan Real Madrid yang kurang konsisten juga dalam beberapa pertandingan terakhirnya. Meski demikian Athletic Bilbao kembali bisa mencuri poin ya di pertandingan head-to-head terakhir melawan Madrid dengan skor 1-2 di pertandingan Piala Spanyol kemarin ya. Jadi di sini karena demikian, alasan yang demikian, kembali gua nggak sarankan bermain di handicapnya karena akan cukup tricky di sini. Gua ajak teman-teman semuanya bermain di pasaran over under seperti janji gua di awal, dengan mengambil kembali pasaran over dengan over 2,5 bolanya ya. Yaitu dia untuk prediksi Liga Spanyol satu-satunya di video ini. Sekarang kita akan beralih dan berlanjut lagi ke match terakhir ya, maksud gua dari Liga 1 Prancis. Gua akan pilih dari Dijon versus Nantes. Ini adalah pekan ke-37 ya, artinya di pertandingan 2 pekan sebelum berakhirnya musim ini di Liga Prancis. Nantes saat ini ada di urutan ke-18, sedangkan Dijon sudah pasti degradasi musim depan di urutan ke-20 ya. Performa dari kedua tim ini memang Dijon ini sangat buruk. 5 match terakhir mereka 4 kali kalah ya. Tidak heran mereka harus terdegradasi musim depan dari Liga 1 Prancis. Sedangkan Nantes menunjukkan performa yang sangat baik. 3 match terakhir dibukukan dengan 3 kemenangan beruntun. Meski demikian untuk head-to-head terakhir kedua tim ini harus berbagi angka sama imbang, yaitu 1-1.
Ya di sini gua cenderung untuk mengajak teman-teman semua bermain di pasaran handicap karena lebih besarnya peluang Nantes untuk memenangkan pertandingan nanti serta visi misi yang lebih jelas untuk keluar dari zona degradasi musim depan ya. Ya gua disarankan di sini untuk teman-teman semuanya bermain di pasaran handicap dengan mengambil Nantes, kasih for 1/4 bola kepada tuan rumah Dijon. Nah jadi begitu ya kira-kira untuk prediksi parlaynya 6 tim dari Indo Prediksi pada malam hari nanti ini. Silahkan diambil yang kira-kira sehati, kalau kurang cocok itu langsung ditinggalkan aja karena udah gua siapin 6 match. Dan saran gua sih nggak usah diambil semuanya, yang cocok aja diambil. Dan sebelum ketinggalan di sini gua juga punya rekomendasi single bet seperti biasanya ya. Dan pilihan gua untuk single bet ini jatuh kepada taruhan handicap di Liga Premier Inggris, Aston Villa melawan Crystal Palace. Di sini gua cukup pede untuk mengambil di tim tamunya Aston Villa dengan memberikan for 1/4 bola ya kepada tuan rumah Crystal Palace. Ya silahkan diikuti juga bagi teman-teman yang merasa yakin dan feelingnya sama. Kalau nggak yakin nggak usah terlalu dipaksakan dan di skip aja taruhan single bet handicapnya ini. Sekian dari gua Indo Prediksi untuk video hari ini. Terima kasih bagi kalian teman-teman yang udah menonton videonya hari ini dan sampai jumpa lagi di video Indo Prediksi yang berikutnya.